Assalamualaikum sahabat semuanya. Kita ketemu lagi di channel Dokter Cindy dan kali ini saya dapat tamu spesial, Masya Allah. Dan ini tempatnya di rumah Mbak Oki. Kita pakai latar belakangnya Ka'bah, Masya Allah. Ada Dokter Zaidul Akbar, Masya Allah. Assalamualaikum dokter. Iya, jadi ini termasuk request juga dok. Jadi ternyata subscriber saya, ayo dong sama Dokter Zaidul Akbar. Jadi akhirnya ada yang mau datang di rumah Mbak Oki, saya diundang ke sini juga sama Mbak Oki. Nah, jadi dok, kan kita lagi rame tentang wabah virus corona. Nah, terus dan sudah masuk ke Indonesia dan juga terakhir pemerintah sudah menyarankan kita untuk social distancing juga. Jadi supaya kita menghindari kerumunan tempat-tempat mall dan sebagainya. Dan sebentar lagi ini mau masuk ke bulan Ramadan nih. Jadi masih banyak juga yang panik kan dok ya tentang wabah corona. Kita mau dengar dulu nih tentang virus corona menurut Dokter Zaidul Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, mungkin kita tahu ya saat ini memang kondisi dunia secara umum sedang wabah atau pandemi global dari virus ini yang kita sebagai mukmin ya atau orang yang beriman pastinya harus meyakini bahwa segala sesuatu yang ada terjadi saat ini sudah ditulis 50.000 tahun yang lalu ya, sebelum dunia ini diciptakan Allah SWT. Maka segala sesuatu yang terjadi pastinya adalah kehendak dari Allah SWT. Orang yang terkena virus itu pun dan tidak terkena pun itu sudah ada takdir yang sudah Allah ciptakan. Jadi itu harus menjadi sebuah dasar akidah kita untuk memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi karena Allah. Itu yang paling utama kita harus pahami itu, sehingga kita nggak cemas, nggak was-was ya, supaya kita kalau kecemasan itu terus-menerus dirasakan pasti akan menurunkan imunitas atau kekebalan tubuh seseorang, dan itu bagian dari strategi syaitan. Kalau kita baca dalam surat An-Nas kan terakhir kan minal jinnati wan nas ya. Allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi kita berlindung pada Allah dari was-was syaitan, dari jin dan manusia, seperti itu. Itu yang pertama, dasarnya ya. Jadi saya bukan ahli virus, saya tidak akan bahas virusnya, tapi saya akan bahas dengan apa yang saya pahami. Ya, karena kalau ahli virus mungkin silakan tanya, mungkin virus ini jenis apa, itu bukan bidang saya. Nah, yang kedua adalah bahwa dalam Islam kita harus pahami bahwa segala sesuatu itu sudah ada dicontohkan atau dibuat kejadian itu atau diciptakan kejadian itu oleh Allah pastinya, sebagaimana di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa pernah terjadi wabah seperti penyakit yang menular dan bahkan sangat fatal karena paginya orang kena, sore mati, sore kena, pagi mati ya. Dan akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengutus Amr bin As untuk menyelesaikan urusan wabah tadi, karena Amr bin As adalah salah satu sahabat yang terkenal spesialis dalam mengurusi urusan yang rumit dan sulit. Nah, itu seperti itu. Nah, di situ ternyata Nabi SAW juga memberikan petunjuk kepada kita semua, yaitu apa? Yaitu kalau engkau mendengar atau ada satu wabah terkena pada suatu tempat atau negeri, maka orang yang ada di sana nggak boleh keluar, orang yang dari luar nggak boleh masuk, seperti itu. Itu sunnahnya begitu. Ya, jadi kondisi kayak sekarang ini mungkin ada kota, negara atau wilayah yang menutup, ya itu bagian dari ikhtiar. Jadi ada yang mengatakan berarti kita takut dong, lebih takut dengan virus daripada takut dengan Allah. Ya bukan itu pesannya. Karena ini urusan kata Umar itu, ya kehidupan kita itu adalah pindah dari suatu takdir ke takdir yang lain. Ya, kata Umar begitu. Jadi kita bukan menghindar dari virusnya dan bukan takut dengan Allah, bukan, tapi itu bagian dari ikhtiar, seperti itu saja. Tadikan semua pada Allah dan ya gunakan solusi-solusi langit juga. Saya jelaskan di beberapa tips yang saya sampaikan itu ya ada solusi-solusi langit seperti kita berwudu ya, kita sedekah ya, kita zikir pagi petang, kita baca Quran, atau mungkin air seperti ini pun kita bisa ruqyah. Kita minta sama Allah agar dijauhkan dari penyakit-penyakit, atau mungkin minum air zam-zam. Kata Nabi SAW, ya zam-zam itu sesuai dengan apa yang kita niatkan. Itu salah satu cara ya, solusi langit ya, seperti itu. Jadi terus juga mungkin sekarang di Indonesia lagi heboh, saya juga baru tahu juga bahwa jahe bisa 60.000 sekilo sekarang katanya. Oh, jadi naik ya, Masya Allah. Ya. Begitulah kepanikan kan, padahal ya kalau sering saya sampaikan juga bahwa kita hidup sehat itu bukan
bukan karena cuman ada virus atau bakteri atau wabah, tapi hidup sehat itu bagian dari sebuah ketaatan dan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekarang kita tahu di Indonesia mungkin berlimpah rempah rimpang ya, bahkan yang tadi mungkin sempat disampaikan oleh Bu Dokter ya, bahwa empon-emponan gitu kan, sebenarnya itu sudah menjadi sebuah tradisi leluhur ya terakhir di Indonesia, yang saya kira mungkin by research pun ya kita bisa contohkan kunyit ya, atau mungkin beberapa tumbuhan lain yang terakhir saya baca itu ada kunyit, lengkuas, serai sama secang ya. Bisa pakai temulawak sama kunyit kan dia sama-sama mengandung kurkumin ya. Itu juga ternyata berefek. Ada saya posting juga itu di Instagram saya. Itu penelitian di UGM. Tapi kalau kulihal kita harus pahami ya teman-teman sekalian, bahwa Allah yang berkehendak ya. Maksud saya gini, ada sebuah kisah. Kisah ini saya entah Israiliyat atau tidak, tapi sangat penting untuk kita pahami untuk ambil hikmahnya. Ada seorang nabi yang dia sakit, lalu akhirnya dia berdoa sama Allah agar Allah menyembuhkannya. Akhirnya nabi tersebut diberikan wahyu untuk memakan tumbuhan tertentu 1, 2, 3. Kemudian dia minum itu, makan itu, dan dengan izin Allah dia sembuh. Ternyata tidak lama kemudian nabi tersebut sakit lagi dengan sakit yang sama. Akhirnya dia menggunakan obat yang sama, tumbuhan yang sama, tapi nggak sembuh. Nah gitulah. Jadi ada kehendak Allah yang berlaku di sini. Jadi mau minum kunyit, mau minum temulawak, mau minum apa, kalau Allah nggak berkehendak tidak akan terjadi. Ya, Betul, seperti jadi itu. seperti ikhtiar gitu ya, Dok. Iya.